Akhirnya Rea kembali masuk ke dalam, sedangkan Abi tetap berdiri di sana tapi perasaan khawatirnya belum menghilang meski Rea sudah bilang tidak apa-apa. Rea yang ada di dalam kamar segera menghapus gambar yang ia ambil sebelumnya. Ia tak ingin merasa malu lagi gara-gara kejadian tadi. Awalnya, ia mengambil gambar area In-1 meni 4 yang masih perih karena khawatir ada lecet atau robek. Tapi siapa sangka Abi malah masuk tiba-tiba dan menyaksikan semuanya. Sungguh sangat memalukan. Rea tahu bahwa suami istri tidak seharusnya merasa malu satu sama lain. Seharusnya tidak ada ruang untuk privasi dan rahasia di antara mereka. Namun, Rea tetap saja merasa kecanggungan yang tak terhapus ketika berhadapan dengan Abi. Dia selalu saja malu di depan suaminya sendiri. Padahal sebenarnya tidak perlu demikian. Apalagi jika mengingat pengalaman hubungan In-1 meter yang baru saja mereka alami. Rea jujur sangat malu jika membayangkannya, meskipun di sisi lain ia juga menyukainya. Gimana aku bisa mengatasi perasaan malu ini di depan suamiku sendiri? Aku tahu seharusnya kami saling terbuka, tapi entah kenapa perasaan itu terus menghantuiku. Gumam Rea dalam hati. Rea pun mulai mandi di sana. Sekitar 10 menit, Rea keluar dari kamar mandi dengan piyama yang sudah ia kenakan. Ia berjalan menghampiri Abi yang duduk di sofa sembari mengusap rambut basahnya. Abi yang fokus dengan tabletnya, meletakkan kembali tabletnya saat melihat Rea berdiri di depannya dan ia sedikit kaget melihat rambut Rea yang basah. "Kenapa kamu keramas?" tanya Abi. "Soalnya kata Mas Abi kita tidak ke pesta lagi. Di sini aja sampai besok pagi," jawab Rea sembari terus mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. "Bukan itu maksudku. Maksudku, kenapa kamu keramas malam-malam begini? Kalau sakit bagaimana?" Abi tampak tidak senang karena mengkhawatirkan istrinya. "Aku sudah biasa kok." Abi seketika menghela nafas. Panjangnya mendengar jawaban Rea tapi ia tetap khawatir pada Rea. "Ayo duduk sini," kata Abi sembari menepuk-nepuk sofa di sebelahnya. Rea menurut dengan duduk di sebelah suaminya, dan ia menatap serius Abi sambil bertanya, "Ada apa?" "Berikan handuknya," pinta Abi sembari mengulurkan tangannya ke arah Rea. "Buat apa?" Rea penasaran tapi ia tetap memberikan handuknya itu pada Abi. "Balik badan. Aku yang akan keringkan rambutmu." Segera, Rea balik badan membelakangi suaminya, dan Abi mulai mengeringkan rambut panjang istrinya. "Lain kali jangan seperti ini. Walau sudah terbiasa tapi keramas tengah malam itu tidak baik. Apalagi kalau sampai rambutnya tidak kering. Kamu bisa sakit kepala dan bisa demam karena masuk angin," ujar Abi lembut sembari terus mengusap-usap rambut Rea dengan handuk. Rea diam saja, bahkan tidak mengangguk sampai Abi tiba-tiba mencium pipi istrinya dan seketika Rea menoleh melihat Abi. "Kamu dengar omonganku kan?" tanya Abi memastikan. "Dengar tapi kenapa malah cium?" "Karena kamu diam saja. Lain kali kalau tidak jawab, aku akan begitu padamu," ancam Abi dengan santai. Rea sama sekali tak masalah. Ia kembali memutar kepalanya membelakangi Abi, dan Abi masih terus mengeringkan rambut istrinya sampai selesai. Namun setelah selesai, ia malah M3 NC belakang L3 Rea sampai Rea menoleh kembali melihat suaminya. "Itu bayaran," ucap Abi. "Bayarannya murah sekali." "Oh, jadi begitu. Sekarang kamu mulai mancing-mancing." Abi memajukan kepalanya ke depan wajah Rea, seolah-olah ia ingin mencium Rea. Bukan gitu maksudku. Aku." Abi tiba-tiba mendorong tubuh Rea sampai Rea berbaring di sofa itu. Mata Rea membulat sempurna melihat suaminya. "Mas Abi, aku sudah mandi. Aku."
Belum selesai bicara, Abi mendaratkan B1B1R-nya ke B1B1R Rea, menutup mulut istrinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi, tapi Rea masih terbaring di kasur. Setelah melaksanakan sholat subuh, ia memutuskan untuk tidur lagi, berharap hanya sejenak. Tapi, tanpa disadarinya, ia tidur lebih lama dari yang diharapkannya. Bahkan, ia tak mendengar langkah pelayan yang mendorong troli berisi sarapan pagi. Sementara Abi tak bisa tidur lagi setelah sholat subuh dan memilih memeriksa pekerjaannya. Setelah pelayan keluar, Abi yang sudah berpakaian rapi dengan setelan jas kantornya, mendekati Rea dan duduk di tepi kasurnya. Dengan lembut, ia menyentuh lengan istrinya untuk membangunkannya, kemudian mendekatkan bibirnya di telinga Rea lalu berbisik, "Rea sayang. Ayo bangun, sarapan." Perlahan, Rea menggerakkan tubuhnya sambil membuka matanya pelan-pelan, hingga tatapan ngantuknya menatap Abi. "Aduh, ya Allah ngantuk banget." Gumam Rea seraya menguap lebar. Abi tersenyum melihat istrinya, lalu, tiba-tiba saja, ia mencium bibir Rea saat ia menguap, membuat Rea terkejut dan terbangun sepenuhnya. Dalam hati Rea, dia merasa bersalah karena tidur lebih lama dari yang seharusnya. "Kenapa aku sampai tidur begini?" batin Rea. Namun, perasaan itu segera hilang saat melihat wajah Abi yang tersenyum padanya. Dia beruntung memiliki suami yang pengertian, meskipun ia seringkali merasa tak mampu memenuhi harapan Abi. Rea bertekad untuk menjadi istri yang lebih baik, membalas kebaikan dan kesabaran yang Abi berikan. Dengan perasaan itu, Rea bangun dan langsung memeluk suaminya. Abi senang sampai ia tersenyum sembari membalas pelukan Rea. Ia juga mengelus kepala Rea yang menempel di dadanya. Detik itu juga, Rea melonggarkan pelukannya lalu mendongak melihat Abi yang masih tersenyum. "Tuan Prana, saya boleh libur hari ini enggak?" Abi mengangguk. "Boleh. Yang penting kamu tidak mancing-mancing seperti semalam." "Ih, bukan libur begituan. Kalau itu, terserah Mas Abi. Maksudku, libur kerja, Mas." "Boleh ya. Gajiku sebulan dipangkas." "Nggak apa-apa deh," mohon Rea dengan manja. Abi heran. Keningnya mengerutkan melihat istrinya tiba-tiba tidak mau bekerja. "Tumben kamu tidak mau kerja. Biasanya, kalau aku larang, kamu ngotot mau kerja. Tidak peduli kalau kakimu sakit." Abi kembali mengungkit saat kaki Rea terluka dan Rea masih tetap ingin bekerja, meski pada akhirnya tidak bisa melawan Abi yang melarangnya kerja. "Hehehe, sekarang malas," jawab Rea sembari cengengesan. Abi merasa bahwa alasan Rea bukan karena malas tapi ada hal lain yang membuat istrinya yang penuh semangat itu, tiba-tiba menjadi malas. Ia memicingkan matanya melihat Rea yang sedang tersenyum lebar padanya. "Malas? Bukannya kamu bilang, malas itu tidak ada dalam hidupmu? Kamu juga pernah bilang, kamu senang cari uang sendiri. Kenapa sekarang tidak butuh uang lagi? Kan, setiap bulan aku dapat uang dari Mas Abi. Uang yang aku dapatkan dari Mas Abi lebih gede lagi, dibanding gajiku. Jadi, aku tidak butuh kerja lagi kalau cuma mau dapat uang. Sebenarnya aku tahu kalau kamu kerja, bukan hanya karena uang tapi karena kamu suka bekerja. Jadi, jangan bawa-bawa alasan seperti itu. Sekarang jujur padaku, apa yang membuatmu malas kerja? Kalau tidak jujur, aku akan menghukummu," ancam Abi dengan tatapan yang tajam, mencoba untuk menakut-nakuti Rea. Rea yang sudah terbiasa melihat tatapan suaminya itu, tidak takut sama sekali. Rea hanya terkejut mendengar ancaman suaminya. "Astagfirullah Mas Abi. Aku udah 2 kali keramas gara-gara Mas Abi. Coba kalau nggak ada hair dryer,
Aku pasti masuk angin gara-gara Mas Abi. Semalam saat mereka habis bermesraan dan berhubungan in 1M, subuhnya, Rea kembali mandi dan keramas lagi. Abi pun kembali menawarkan diri untuk mengeringkan rambut istrinya dengan handuk, dan Rea sudah tahu apa yang ada di pikiran suaminya kala itu hingga ia bersikeras mengeringkan rambutnya sendiri. Meski Abi juga menawarkan diri untuk mengeringkan rambut Rea dengan hair dryer, Rea tetap menolak. Lain kali, kalau mau mandi dan keramas, saat mau sholat saja. Rea tidak mengatakan apapun. Ia hanya cemberut melihat Abi yang tersenyum. Abi malah suka melihat ekspresi istrinya saat ini sampai ia kembali mengecup bibir cemberut Rea. Kap. Kap. Bahkan Abi berkali-kali meng 3 kap B1 bir monyong Rea. Rea tidak protes tapi tatapannya tajam melihat Abi yang terus mencifem bib 1R-nya. Sekarang jujur, kenapa kamu tidak mau kerja? Abi kembali bertanya dan kali ini, ia tampak serius melihat istrinya. Rea seketika menghela nafas kasarnya yang membuat Abi semakin khawatir. Ada apa? Tanya Abi. Satu kantor sudah tahu kalau aku istrinya Mas Abi. Di pesta semalam, teman-temannya Bustela dan Estiana mendatangiku. Mereka memujiku cantik, pintar dan anggun. Tahu nggak sih Mas? Semua pujian itu, malah buat aku muak, jelas Rea. Abi menyentuh pipi istrinya dengan lembut lalu berucap, kenapa harus memikirkan mereka? Kalau kamu tidak suka dengan mereka, ya sudah. Kamu tidak usah meladeni mereka. Fokus saja dengan pekerjaanmu sendiri. Kau kan, suka bekerja. Masa karena mereka, kamu harus mengabaikan hal yang kamu sukai? Ucapan Abi membuat pikiran Rea terbuka. Benar kata Abi, ia tidak perlu memikirkan mereka semua. Benar juga. Kenapa aku harus memikirkan mereka? Ponsel Abi tiba-tiba berdering. Ia mengambil ponselnya dari saku jasnya, namun ia tidak mengangkat telepon dari asistennya. Ia hanya menatapnya saja lalu kembali menyimpan ponselnya di saku jasnya. Kemudian beralih menatap Rea. Ayo sarapan dulu, lalu aku antar kamu pulang. Hari ini, aku izinkan kamu libur. Ajak Abi. Hari ini, aku nggak mau libur. Aku mau kerja. Semangat Rea yang tadinya menghilang kini semangat itu kembali lagi, dan Abi senang mendengarnya. Oke, kita sarapan dulu, terus aku antar kamu pulang ganti baju. Rea mengangguk lalu mereka pun sarapan sama-sama di sana. Setelah sarapan, Rea baru mandi dan memakai pakaian yang sejak tadi disediakan Abi. Mereka kemudian meninggalkan hotel dengan mobil mewah tentunya yang dikendarai supir pribadi Abi. Rapatnya ditunda dulu. Aku antar Rea pulang dulu, ucap Abi pada Halim di balik telepon. Rea yang duduk di samping kiri suaminya, memperhatikan Abi yang sedang bicara dengan Halim. Seketika ia menjadi kasihan pada Abi yang harus mengundur rapatnya demi mengantarnya pulang. Abi kembali menyimpan ponselnya di saku jasnya lalu menoleh melihat Rea yang masih menatapnya dengan serius. Kenapa? Tanya Abi dengan suara lembutnya. Rea menerbitkan senyumannya lalu menjawab, aku baru sadar kalau Mas Abi ganteng sekali. Rea, jangan suka mancing-mancing. Rea tercengang mendengar ucapan Abi yang mengira dirinya sedang memancing-mancing. Padahal ia memuji Abi karena terharu pada suaminya yang mengantarnya pulang. Siapa yang mancing-mancing? Aku puji Mas Abi, ya karena kenyataan. Bukan ada maksud lain. Mas Abi saja yang baper. Masa muji doang langsung N4 fesu. Dasar gadis nakal, ucap Abi sembari mencubit pipi Rea. Jangan panggil gadis. Aku sudah bukan gadis lagi. Abi malah tertawa mendengar ucapan Rea. Supir yang ada di depan, seketika terkejut mendengar suara tawa bosnya.
Ia juga canggung berada di sana. Tak lama, mobil sampai di kediaman Abi. Abi berniat untuk turun tapi ditahan oleh Rea. Mas Abi nggak usah turun. Langsung ke kantor saja, soalnya aku mau naik motor ke kantor. Kamu masih belum kapok naik motor. Kening Abi mengerut, tak senang mendengar Rea ingin mengendarai motornya lagi. Aku suka naik motor ketimbang naik mobil. Kalau macet, aku bisa ambil jalan lain, kalau mobil harus tunggu macetnya. Please ya mas. Kali ini, aku bakal lebih hati-hati. Nggak akan melamun lagi. Please, mohon Rea dengan muka memelasnya melihat Abi. Abi seketika menghela nafas panjangnya dan ia tidak tega melihat ekspresi istrinya. Oke, kamu boleh naik motor tapi jangan sampai jatuh Rea. Awas kalau sampai kamu jatuh lagi seperti waktu itu. Aku akan hati-hati mas. Ya sudah. Turunlah. Tita Abi. Rea mengangguk lalu meraih tangan suaminya dan mencium punggung tangan suaminya. Namun setelah itu, ia tiba-tiba mengecup pipi Abi secepat kilat lalu segera turun dari mobil. Abi terkejut. Ia menyentuh pipinya sembari menelan ludahnya. Matanya pun membulat karena serangan kilat yang baru ia dapatkan dari Rea. Rea yang melihat reaksi suaminya malah terkekeh lalu ia meminta supir melajukan mobilnya. Dah. Sembari melambaikan tangannya. Setengah jam kemudian, Rea selesai berpakaian dan kini berada di depan rumah bersama motornya. Ia melajukan motor itu ke perusahaan. Sepanjang perjalanan, ia terus bersenandung, hatinya saat ini sedang berbunga-bunga sampai bibirnya terus tersenyum, bahkan sampai bersenandung di jalan raya. Saat motornya berhenti di lampu merah, ia bertemu dengan Elijah yang berhenti tepat di sebelah kanannya. Rea. Seru Elijah yang membuat Rea terkejut sampai menoleh melihat Elijah. Astagfirullah. Ngagetin aja. Kenapa kamu tiba-tiba muncul di situ? Ini jalan raya. Wajarlah aku muncul di sini. Kamu aja yang sedang melamun. Mikirin apa? Mikirin pamanku ya. Goda Elijah. Mikirin kamu. Tadi aku pulang ke rumah dan gak lihat kamu. Tiba-tiba muncul di sini, ucap Rea. Kemarin, aku pulang ke rumah, balas Elijah. Mbak, jalan. Jangan ngobrol di jalan. Teriak seorang pria pemilik mobil yang ada di belakang Rea dan Elijah. Keduanya sama-sama menoleh ke belakang dan mereka tampak tidak enak hati karena sudah membuat orang tidak nyaman. Dengan cepat, mereka melajukan motornya lagi. Tak lama, Rea sampai di kantor. Ia memarkirkan motornya di parkiran kantor lalu masuk ke dalam gedung kantor. Baru saja muncul di dalam, pegawai resepsionis di sana mengangguk hormat pada Rea. Rea juga membalasnya sembari tersenyum dan perasaannya tidak nyaman dengan pegawai tersebut. Kak Rea. Seru Utari saat Rea ingin masuk ke dalam lift. Rea menoleh melihat Utari, dan ia mengira bahwa Utari juga sudah tahu bahwa Abi yang dulu disangka supir adalah pemilik perusahaan ini. Kenapa? Tanya Rea. Utari langsung menyodorkan sebuah undangan pada Rea. Rea tidak meraihnya dan hanya menatap undangan itu. Ambil. Ini undangan pernikahan Adnan dan Estiana. Kamu juga diundang ke pernikahan mereka. Rea pun mengambilnya tapi ia tidak berniat untuk datang ke acara pernikahan mantan tunangannya tersebut. Hari ini Estiana tidak akan datang ke kantor soalnya lusa dia akan menikah. Nggak baik kalau berkeliaran, ucap Utari. Ngapain beritahu aku? Kalau dia nggak datang ke kantor, ya udah, urusan dia, balas Rea dengan sinis lalu masuk ke dalam lift. Utari malah tersenyum miring. Cih, dasar manusia hina. Dia pasti sakit hati karena Estiana akan menikah dengan Adnan.